Your name is John Cobb. Questions? Halo Sobat Iteza, gimana hari ini? Masih dijain semua orang karena udah nggak punya apa-apa lagi. Sama, hehehe. Balik lagi bersama aku Jack Purwakarta. Pura-pura tertawa padahal aslinya menderita. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat-sangat bagus dan sudah banyak memenangkan penghargaan, yang berjudul The Grand Mile. Jadi film ini tuh mengisahkan tentang seorang napi yang dituduh telah menghabisi dua orang anak-anak perempuan. Napi ini sendiri memiliki badan yang sangat besar. Bahkan ia seperti memiliki kemampuan malaikat yang mampu menyembuhkan segala penyakit saat berada di dalam penjara. Jadi seperti apa kayak guys kelanjutan dari film ini? Yuk kita bahas bersama hanya di channel Iteza Story. Sebelumnya jangan lupa subscribe-nya ya guys. Thank you, selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film kita akan diperlihatkan dua orang yang sedang mengobrol berdua di sebuah tempat rumah panti jompo. Terlihat kakek tua yang bernama Paul yang sedang menceritakan kisah masa lalunya kepada salah satu seorang sahabatnya yang bernama Ellie saat masa mudanya menjadi kepala pengawas khusus terpidana mati. Blok itu disebut juga dengan blok The Last Mile, akan tetapi mereka menyebutnya dengan sebutan The Grand Mile karena alasan lantainya yang berwarna hijau. 35 that takes the prize. The Green Mile. The floor. Kisah kemudian akan flashback ke tahun 1935. Pada masa mudanya saat Paul menjadi seorang petugas penjara, ia ditugaskan untuk menjaga blok E. Ia juga memiliki 3 asisten. Yang pertama si brutal, Dan, dan yang terakhir Harry yang memiliki sifat yang baik. Kemudian ada salah satu lagi, dia bernama Percy, asistennya yang memiliki sifat kejam dan semena-mena terhadap para napi lain. Terlihat saat itu mereka telah menangkap seorang pria yang berbadan sangat besar, memiliki ukuran tubuh yang berbeda dari yang lainnya. Paul kemudian memerintahkan Percy untuk berjaga di ruang pengobatan. Ketika Percy akan pergi ke ruang pengobatan, ada salah satu napi yang mengejeknya hingga membuat jari-jari napi itu patah akibat pukulan yang dilayangkan oleh Percy. Terlihat saat di ruangan penjara, para penjaga sedang memasuki pria berbadan besar. Dia bernama John. Para penjaga pun saat berhadapan dengan John, mereka terlihat sangat ketakutan karena ia takut jika John akan membrutal sesuai dengan tampangnya yang sangat menakutkan. John saat itu dengan raut wajah yang memelas, ia meminta kepada sang sipir agar setiap malam lampunya jangan dimatikan karena ia sangat takut dengan kegelapan. Para sipir pun terkejut karena John yang memiliki badan besar ternyata memiliki rasa takut yang berlebihan. Ketika Paul sedang menyendiri, ia sempat melihat beberapa berkas John. Saat ia mulai membaca, ia sangat dibuat terkejut dengan kasus John yang sangat mengerikan. Saat kejadian itu terlihat di sebuah rumah ada kedua orang tua yang sedang menelpon pihak polisi bahwa kedua anak mereka telah diculik dan dihabisi oleh John. Di sini kedua orang tuanya sempat meminta bantuan kepada para warga sekitar rumahnya, akan tetapi mereka telat dalam menyelamatkan kedua anaknya. Justru mereka semua terkejut setelah tahu kedua anaknya telah tewas bersimbah darah di pelukan John. Nah disinilah John ternyata telah dituduh menghabisi kedua anak tersebut. Padahal ia sudah berulang kali mengatakan bahwa ia bukanlah pelakunya. Akan tetapi semua warga tak ada yang percaya kepadanya. Warden Hall
Atasan dari Paul kemudian menghampiri Paul. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan jadwal mengeksekusi tahanan yang bernama Bitterback. Warden juga telah menerima teguran dari gubernur agar mereka bersikap sabar terhadap Percy yang memiliki sikap yang sangat arogan. Karena ternyata Percy ini merupakan keponakan dari istri gubernur. Paul diminta oleh Warden agar ia bisa bersikap baik terhadap Percy. Prisoner this morning had a sheer petulance. Broke 3 fingers in Edward. Ordered Percy Wetmore off the block. It is. Saat berada di penjara, terlihat Paul dan 2 asistennya yang sedang melihat seekor tikus yang sedang mencari makanan. Lalu mereka pun memberikan tikus tersebut makanan itu. Setelah tikus itu memakannya, kemudian tikus tersebut langsung masuk ke ruangan isolasi. Mereka bertiga pun kemudian langsung memasuki ruangan tersebut. Akan tetapi sesampainya mereka sudah berada di ruang isolasi, justru mereka tak menemukan tikus tersebut sama sekali. Di sini mereka sangat keheranan, padahal ruang isolasi itu sama sekali tak memiliki celah maupun lubang sama sekali. Di keesokan harinya saat para sipir sedang berkumpul makan bersama, terlihat seekor tikus itu kembali lagi untuk mencari makanan. Henry pun memberikan makanan kepada tikus tersebut. Namun berbeda halnya dengan Percy yang lagi-lagi menunjukkan sikap keangkuhannya. Hal itu dibuktikan dengan Percy yang menyerang tikus tersebut, sehingga seisi penjara langsung dibuat geger oleh aksi dari Percy yang sedang mengejar tikus itu. Apalagi saat itu hanya gara-gara 1 tikus saja, Percy sangat brutal ingin melenyapkannya. Bahkan ia pun nampak sangat kelelahan akibat ingin menangkap tikus tersebut. We already tried that. Don't that beat the mousy band? Knock yourself out. Hope you nail the bastard. Paul kemudian mencoba menasehati Percy agar bersikap lebih baik lagi sebagai anggota polisi. Akan tetapi justru Percy malah ngeyel karena tak terima. Sedangkan si abang brutal tidak terima jika atasannya dibentak. Ia pun langsung memberikan pelajaran kepada Percy. Pada hari itu terlihat para kepolisian akan melakukan pelatihan eksekusi kepada Bitterback dengan digantikan dengan napi gila yang akan disetrum dengan tegangan listrik yang sangat besar sesuai dengan prosedur di negara mereka hingga sampai tewas. Saat pelatihan itu dimulai, terlihat napi gila itu kepalanya sudah dibotaki. Kemudian di atas kepala mereka menaruh spons yang sudah diberi air untuk mempercepat tegangan listrik agar semakin lebih besar lagi. Anehnya saat pelatihan itu akan segera dimulai, Paul melihat jika ada seekor tikus yang pernah mereka cari ada di depan mereka. Di sisi lain, setelah mereka melakukan pelatihan, kemudian eksekusi yang sebenarnya akan segera dilaksanakan. Terlihat Bitterback yang sedang dipotong rambutnya hingga botak. Lalu tak lama eksekusi pun dimulai. Dalam eksekusinya itu, mereka harus menyetrum 2 kali agar tahanan yang dieksekusi harus benar-benar dalam keadaan meninggoy. Hold on, too. Setelah eksekusi itu telah selesai, yang memperlihatkan Paul bersama dengan 2 asistennya yang tak sengaja melihat salah satu tahanan yang bernama Del yang sedang bermain-main dengan seekor tikus yang pernah mereka cari. Hal itu tentu saja mereka sangat kebingungan, apalagi si Del saat itu meminta sebuah wadah kotak untuk menyimpan tikusnya. Every time. That's so smart, man. Warden kemudian saat itu memanggil Paul. Di sana ia mengungkapkan bahwa istrinya yang sedang menderita penyakit tumor dan istrinya tak akan bertahan lebih lama lagi untuk hidup. Hal itu benar-benar membuat Warden sangat bersedih karena ia tak tega melihat istrinya tersiksa.
Ia juga memberitahu Paul jika sebentar lagi mereka akan kedatangan salah satu tahanan napi baru yang bernama William. Saat berada di rumahnya, Paul ternyata selama ini telah menderita di penyakit yang setiap kali ia kencing pasti akan merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan penyakitnya sudah sangat parah. Di sisi lain terlihat tahanan yang bernama William yang sudah dijemput oleh pihak polisi yang akan dibawa ke selnya. Saat itu para petugas polisi sudah tiba di markasnya. William pun saat akan dibawa ke penjara, ia malah membuat onar, bahkan William hampir saja mencekik Dean. Saat berada di markas, disinilah William lagi-lagi memperlihatkan kebrutalannya. Ia langsung menyerang para polisi, namun untungnya saat itu ada si brutal yang langsung menghajarnya hingga pingsan. Sedangkan saat itu Paul menyuruh beberapa anggotanya untuk segera ke rumah sakit untuk mengobati teman-temannya yang terluka. Sedangkan ia sendiri di saat teman-temannya sudah pergi, justru ia langsung tumbang karena akibat si Johnny mengalami kesakitan. Singkatnya, Paul kembali bangkit lagi. Saat itu John memanggil Paul sembari mengingatkan agar Paul berhati-hati. Saat Paul mendekat, John langsung menarik Paul. Dan inilah yang dilakukan oleh John kepada Paul. Di dalam mulutnya ia terlihat mengeluarkan sesuatu seperti abu. Saat Paul sedang buang air kecil, Paul pun kini merasakan pedangnya sudah normal kembali. Ia tak merasakan kesakitan lagi saat buang air kecil. Paul lalu bertemu dengan sang pengacara yang membela John di pengadilan. Paul merasa jika John bukanlah pelaku sebenarnya tentang pembunuhan dua anak-anak gadis. Namun meskipun sang pengacara telah melakukan pembelaan terhadap John, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena semua bukti sudah mengarah kepada John. No, but he kills a couple of little girls. He man his size and colored the boot. Paul kemudian bertemu dengan John. Ia memberikan roti kepada John karena sebagai bentuk ucapan terima kasih. Karena berkat kemampuan John, akhirnya pedangnya bisa normal kembali. John yang baik hati, ia membagi makanan itu kepada Dal dan juga tikusnya. Namun saat William meminta jatah kepada Paul karena roti itu hanya untuk John, ia pun mengamuk dan meludahi serta mengencingi para polisi, sehingga ia pun harus dimasukkan ke ruangan isolasi karena akibat ulahnya sendiri. To go with it, not suffer. What the Range Rider? You're some bushwhacker. Saat itu hari eksekusi hukuman mati Dal akan segera dilakukan. Sebelum hari eksekusi datang, Paul meminta kepada Dal agar ia tampil bersama dengan tikusnya yang ia beri nama dengan Jingle. Singkatnya, Dal pun terlihat keluar dari kantor para polisi yang telah melihat aksinya bersama dengan tikusnya. Saat Paul sedang mengobrol dengan Dal, terlihat tikusnya yang keluar dari kandangnya. Yang hal itu langsung dimanfaatkan oleh Percy hingga langsung menginjak tikusnya hingga membuat sekarat. John yang tahu kemudian ia pun langsung menolong tikus tersebut. Dengan kekuatan yang dimilikinya, John langsung menyembuhkan tikus tersebut hingga membuat tikus itu kembali seperti semula. Singkatnya, hari eksekusi pun telah dimulai. Terlihat Percy yang berada di paling depan untuk melakukan eksekusinya. Karena Percy orang yang sangat brutal dan arogan, ia sengaja tak membahasai seponnya. Yang alhasil kematian Dal pun tak secepat pada biasanya, yang artinya kematian Dal dibuat sangat menderita. Yang alhasil tubuh Dal pun langsung gosong. Di sisi lain, Paul dan asistennya telah berkumpul di rumah Warden untuk menjenguk istri Warden.
Paul berencana akan membawa John untuk menyembuhkan istri Warden. Malam harinya Paul yang sudah berada di rumah Warden. Kemudian John langsung menghisap penyakit tumor istri Warden hingga membuat istrinya sembuh dari penyakitnya. Setelah berhasil mengobati penyakit istri Warden, kemudian mereka langsung membawa John lagi ke kantor polisi tanpa sepengetahuan para polisi lainnya. Karena John yang sudah banyak sekali mengeluarkan kemampuan untuk menyembuhkan istri Warden, kini tubuhnya pun langsung dibuat lemas. Tak lama dari itu, mereka pun akhirnya telah sampai ke tempat penjara. What about Mrs. Morris? Saat John sedang menatap Percy, John pun tiba-tiba langsung mencengkram Percy. Hingga John pun langsung menggunakan kemampuannya untuk membuat Percy tak sadarkan diri. Percy pun lalu langsung menembak William hingga tewas. John saat itu mengatakan kepada Paul jika William pantas menerima kematiannya karena William yang selalu melakukan perbuatan jahat. Alasannya, saat John memegang tangan William, ternyata ia bisa merasakan dan melihat kejahatan yang dilakukan oleh William di masa lalunya. Paul dan juga John kemudian langsung saling memegang tangannya. Disinilah Paul melihat kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Ternyata sebenarnya William merupakan pelaku pembunuhan dari kedua gadis tersebut. Namun justru John yang dituduh sebagai pelakunya. Paul yang sudah mengetahui jika John hanya dituduh, kemudian ia memikirkan sebuah cara agar John bisa terbebas dari penjara ini karena ia tak bersalah. Akan tetapi Paul pun tak bisa mengeluarkan John dari penjara karena berbagai tuduhan. Apalagi John sebentar lagi akan segera dieksekusi mati. Tak beberapa lama kemudian, singkatnya eksekusi pun akan segera dilakukan. Sebelum eksekusi dimulai, John meminta agar kepalanya jangan diberikan penutup karena ia sangat takut dengan kegelapan. Kemudian mereka pun langsung mengeksekusi John. Dalam hal ini seluruh para kepolisian yang menyaksikannya benar-benar dibuat bersedih. Karena mereka tak tega jika orang baik seperti John harus tewas akibat ia dituduh sebagai penjahat. Setelah eksekusi itu telah dilakukan, Paul kemudian memutuskan untuk pindah ke lapas anak-anak. Begitulah cerita yang sangat mengharukan dari perjuangan John yang rela dihukum mati karena ia sudah tersiksa hidup di dunia yang banyak sekali melihat penderitaan dari orang-orang. Terungkap di akhir film, ternyata Paul telah memelihara tikus Jingle selama ini. Bahkan kini umur Paul telah mencapai 108 tahun lamanya. Dikarenakan saat John dan juga Jingle saat bersentuhan dengan John, ternyata telah menyalurkan sebagian kekuatannya. Dan film dari The Grand Mile pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di channel Iteza Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa selalu semangat dalam menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys.